Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast Kelas Fraud. Di episode kedua sekarang masih bersama gua German Amo Alexander, ada Marcelo Holiday dan juga William Profits. Dan di episode kedua kali ini, kalau misalnya episode 1 kita bahas yang lagi hot kemarin tentang prosin di Upbug atau chance adanya prosin di LoL Indonesia. Kali ini sebenarnya lebih ke obrolan tongkrongan kita sebagai fans T1. Haters atau Kenapa fans? Haters atau fans? Saya haters itu sebenarnya satu orang. haters tuh sebenarnya adalah fans yang tsundere gitu kan. Tapi ya kita bakal bahas T1 tentunya karena kita bertiga juga fans T1. Jadi kita mau bahas chance dari T1 untuk mempertahankan gelar Worlds-nya karena kita tahu di tahun ini tuh awalnya tuh udah ya bisa dibilang apakah ini benar juara Worlds, kalah sama Genji di Spring, terus di MSI juga rungkat juara ketiga. Dan kemarin di LCK minggu pertama hari kedua 2-0 kalah sama Genji gitu kan. Jadi gimana ini T1? Kalau kata gue sih, kayaknya T1 sih balik ke setelan pabrik. Setelan pabrik bukan throwing ya, kayak yang sebelumnya dulu. Jadi yang gue lihat dari kita ngomongin pertama pick-pickannya dulu ya, draftingnya dulu. Canon lagi. Zeus balik main Canon, main Sante, ya kan. Tapi ada satu nyelip TF. Gitu. Ada satu nyelip TF, tapi gue masih sempet gue bilang TF masih gue maklumin lah karena rata-rata masih pada banyak TF top, meta TF top masih ada gitu ya kan. Tapi dengan 2 kali pick Sante, gue bilang Zeus ada progres gitu. Jadi iya dong, karena dulu kan coba TF fade. Bukan progres sih menurut gue ya, penyesuaian meta udah di nerf lebih karena begitu juga sih. Jadi penyesuaian. Itu dari Zeus, dari Honor gak macam-macam. Viego, Vi, Seju sama Talia 1. Faker 2 kali Azir, Talia sama Tristana. Guma, Varus, Jin 2 kali Sena. Keria balik ke engage support. Iya, karena Angket sama On. Karena lagi metanya juga sih. Tapi yang gua nggak habis pikir tuh kan pas mereka main lawan Genji tuh gua kan lagi nge-cash juga, terus pulang-pulang ngeliat kenapa Honor main Talia gitu kan. Bukan champ-nya Honor banget gitu. Tapi kalau menurut gua sih, gua walaupun kita bertiga tuh tiap nonton T1 tuh bawaannya pengen mengumpat, mau mainnya bagus tuh kita mengumpat habis. Tapi ya dari draftnya apa, cuma ya mau gimana gitu kalau misalnya ada yang nonton di The Score masih DDoS loh sampai sekarang. Iya. Gua terakhir nonton The Score juga buset. Sampai sekarang pun scrim kagak jalan, streaming juga kagak jalan. Jadi kayak T1 pun juga udah nge-approach Riot ya kan katanya. Iya. Udah mau di-fix gitu. Cuman enggak tahu kelanjutannya bagaimana. Kalau dari gue sih, kalau misalkan memang berkaca dari yang kemarin ya, yang kayak MSI terus LCK Spring ya. Yes, Spring yang pertama itu saya sih ngomongnya ya. Gimana ya jelasinnya biar gak kasar ngomong ya. aja, udah ngomong aja. Tidak ada sponsor di sini. Keria itu League of Legends. Pick-pickannya itu nanti dia. Soalnya nih aku personal aku nih. Soalnya aku sebagai pemain edisi, maksudnya ngelihat secara pick-pickannya dia, terus secara playnya dia memang bagus. Kalau misalkan kita lihat berkaca dari tahun lalu, memang picknya dia agak sisi picknya lah yang kalau kita bilang itu pick yang tidak normal, tapi dia somehow bisa membuat itu berhasil di pertandingan itu. Nah, itu dicoba lagi di Spring itu, tapi permainannya dia itu malah jauh lebih ngerasa di atas angin karena dia ngerasa udah megang gelar Worlds kemarin. Dia udah megang gelar juara dunia. Aku rasa kayak mungkin beberapa anak-anak baru dari T1 itu kalau kita lihat, kalau nggak mungkin dari kita lihat ya, kalau dari aku personal aku ngelihat sendiri itu memang kayak
mereka udah di atas angin itu loh, kayak si Zeus, terus kayak si terutama sih yang paling parah aku lihat di Keria. Keria itu kayak eh yang klip-klip kayak best play-nya dia tuh hampir hampir mungkin 10-20%. Sisanya tuh apa? Sisanya dia joget lagu Korea, terus bikin iklan sama artis Korea, terus ngapain lagi? Ya, intinya itu joget-joget sama sama idol sama bikin iklan, udah itu aja sisanya. Kayak dia bikin benar-benar play bagus di luar match itu kayak ya udahlah, aku males ngomong. Weh, langsung dikasih. Langsung Ini- dikasih ini lu. ini lihat nih fotonya itu udah sangat idol Korea banget. Mending kayak entertainment mungkin kayak JYP, SM Entertainment atau Hit mungkin bisa tarik buat jadi calon debutnya. Nah, umur juga belum terlalu tua Aduh. lah kita bilang. Aduh. Kayaknya Nanti personal banget. iya, nanti ada disclaimer di sini, segala apa yang diucapkan Marcel tidak menjadi tanggung jawab saya dan William gitu. Aduh, nanti yang edit episode 2 tolong itu tadi itu disensor ya kata-kata kasarnya ya. Tapi kalau misalnya Spring gue setuju. Maksudnya meskipun gue nggak tahu ya, karena ada problem di DOS juga sih. Jadi gue kalau misalnya ngelihat, gue dari sisi terangnya lah, sisi terang yang diomongin Marcel. Kayak Keria tuh lebih udah nggak tajam aja gitu semenjak dia di DOS. Mungkin kurang waktu latihan apa segala macam, tapi ya di performance-nya gue ngerasa kayak skill shot jarang kena sekarang. Terus juga kayak beberapa kali kalau denger dari mic check-nya mereka tuh kayak ada call yang questionable gitu kan. Terus ya gimana ya, maksudnya karena mungkin mereka juga ngerasanya ya udah nggak apa-apa kalah, kita kena DDoS ini juga, kita nggak latihan. Gue sih ngerasanya ada mentality seperti itu yang uh, beberapa pemain lah, gue nggak bilang semua, tapi itu mereka rasain. Karena ya kalau misalnya ada di sepatunya mereka juga sih gue ngerasa sih bete. Maksudnya kayak aduh, mau main mau latihan kena DDoS, nggak bisa latihan yang benar. Makanya gue waktu itu DM sama satu orang lagi juga, teman gue itu juga fans T1. Dia tuh sempat ngejokes kayak gini pas MSI. Kok kenapa ya T1 picknya aneh-aneh, udah kayak Scream aja, terus mainnya juga kayak Scream. Ya gue ngerasanya itu ya mereka Scream itu karena mereka nggak bisa Scream, jadi mereka Screamnya pas lagi tanding. Gue sih ngerasanya gitu. Krim di match official tuh something next level sih. Cuman Iya. dari opini gua, lu mau beralasan apapun kayak alasan DDoS itu janganlah sampai dibikin lu karena lu kalah alasannya DDoS. Jadi kayak jangan jadikan sebuah DDoS itu sebuah alasan terus gitu loh. Lu mau sampai kapan berkembang? Ya memang kesulitan scrim, kesulitan drafting segala macam ya kan. Gue gak tau lah apa di balik layar. Cuman kayak kalau misalnya beralaskan sama DDoS tuh gue kurang setuju sih. Kurang Wih. setuju. Karena apa ya? Lu sebagai penyandang gelar juara dunia, juara bertahan gitu ya kan. Karena nanti 2024 kan kita gak tahu ya kan. Jadi ya masa juara bertahan mainnya begini langsung udah naik turun lagi langsung anjlok kan nggak mungkin gitu loh. Agak gimana gitu loh. Ya gimana bang, kalau misalnya Messi habis juara dunia nggak dikasih nyentuh bola selama berbulan-bulan juga gue ngerasanya Juga performance-nya sih turun sih. Cuma Iya juga ya, sih. terlepas dari itu sih gue ngerasanya kayak selain DDoS kayak bikin apa ya, gue nggak bisa bilang T1-nya males sih, tapi kayak jadi passionnya udah berkurang aja gitu dibanding saat mereka di tahun lalu kayak ngejar Worlds. Padahal kan itu juga sama kan, Spring Summer kalah, MSI juga kalah sama JDG kalau nggak salah, JDG BLG. Iya. Tapi di Worlds-nya menang gitu. Cuma pas saat itu sih gue ngerasanya tahun lalu ya belum ada DDoS gitu. Jadi makanya mereka bisa try hard. Gue ngerasanya sekarang dengan DDoS tuh kayak ngasih satu bumbu tambahan, kayak aduh, kayak bikin dalam tanda kutip males ya. Maksudnya kayak ya gimana kita latihan aja nggak bisa, jadi kayak ada satu bantalan buat mereka jadi alasan. Cuma ya maksudnya sebagai fans T1 tuh ya capek aja sih ngelihatnya. Soalnya memang kalau misalkan kita ngomong mengenai selain masalah DDoS itu, kalau kita lihat berkaca dari tahun lalu itu sebenarnya mereka itu ada keinginan masih menggebu-gebu lah untuk mengejar ke jadi juara dunianya, karena mereka kan masih kita bilang
selain Faker sendiri itu belum ada yang benar-benar diakui. Mungkin Gumayusi sudah lah kita bilang udah diakuin juga, tapi untuk secara dari Honor, dari Zeus maupun secara dari Keria itu masih belum benar-benar udah diakuin sama dunia. Dan kali ini dengan mereka sudah berhasil mengambil 2023 untuk Worlds-nya, mereka udah diakuin. Dan karena mereka udah dapat di posisi paling atas di puncak, mereka udah ngerasa kayak, oh aku udah dapat di puncak nih. Aku rasa kayaknya nggak perlu nggak perlu latihan lebih keras lagi nih, atau kita bilang kayak gitu mungkin secara drafting dan lain-lain itu. Dan akhirnya yang kita lihat sekarang ini dari Spring, MSI dan masuk ke Summer, performa dari T1 sendiri itu kayak bukannya bisa paling nggak let's say kita bilang stabil, malah agak merosot kalau karena selain dari DDoS yang ada. Tapi yang sebenarnya bikin gua baffled adalah gua mau ngeluarin 3 diksi lucu pas MSI. Apa? Faker Zekmit. Itu juga gue bingung ya. Gue kan juga ikutan nonton ya, behind the scene-nya T1 ya kan. Zekmit OP, Zek OP. Iya, gue tahu Zek OP, cuma enggak sampai lu pakai di mid juga gitu loh. Lu ada lu first pick Yasuo. Cuma last pick-nya Zek. Ya, orang mikirnya kayak Zek top, Yasuo mid gitu ya kan. Fine. Iya. Itu still fine. Tapi Yasuo top, tapi Zek mid itu like gue gak ngerti lagi apa yang dipikirin T1. Gue gak ngerti lagi. Sebenarnya gue nggak ngerti yang dipikirin Tom sih sebenarnya, karena kalau Iya. dengerin full mic checknya Tom literally yang bilang di last pick, mau coba Zekmit gak? Terus temen-temennya, iya Zek kayaknya OP ini, kayaknya OP. Faker karena tahu Zek juga OP, terus kayak, iya Zek bisa mid, Zek bisa. Cuma maksudnya tuh itu krusial tuh, itu pertandingan. Kalau nggak salah tuh skor udah 2-1. Lawan BLG. Oh iya 2-1. Lawan BLG. Kalau nggak salah udah menang 2-1. Jadi mereka tinggal bungkus, kalah gara-gara Zekmit. Next game-nya tuh kalah cepet gara-gara Bin-nya pakai Camel. Iya. Kalau correct me if I'm wrong ya di komen kalau misalnya ada yang salah. Tapi kalau nggak salah gue inget sequence-nya tuh gitu, karena gue nonton sama mereka berdua juga. Kita lagi makan ayam goreng, tiba-tiba kita Zekmit. Apa gitu? Itu di tempat makan kita udah langsung maki-maki Faker ini apa nih? Zekmit itu oke lah kalau kita bilang itu Zek memang cukup OP, tapi permasalahannya adalah Zek itu sebagai bruiser yang kalau kita bilang brokennya bukan sebagai bruiser, sebagai inisiator, bukan sebagai damage dealer yang kalau kita tahu tanda kutip mid laner itu biasanya adalah damage dealer selain ADC. Kalau kita ngomong kayak gitu di early sampai di arah mid game itu damage dealernya yang utama pasti adalah mid lane, bukan ADC-nya. Karena ADC itu butuh waktu. Lu mau ngajarin orang ini, Sel? Lu mau ngajarin orang ini? Oh jelas. Jelas. Bahwa itu masalah sudah diajarin, itu nggak perlu gua ajarin, mereka udah menerima pahitnya itu dari Zekmit itu. Aduh, tapi nih gua baru cek lagi draft game 3 T1 BLG. Zeus, Yasuo, Nidalee, Zek, Kalista, Naon. Game 3-nya ya game 3-nya salah berarti. BLG itu TF, Xin Zhao, Annie, Senna, Ornn. Ya, Zek lawan Annie kayak gue kurang sih menurut gue. Dan gue ingat itu tuh responnya gara-gara si Nike ya kalau nggak salah midnya BLG kan. Iya Nike. Si Nike tuh pick Annie gara-gara nge-expect Yasuo-nya mid, terus di last pick Faker-nya pick Zek. Sebenarnya gue inget sih gitu. Kan kayak last pick-nya Zek itu kayak apa gitu loh. Kan itu kalau nggak salah satu sama ya kan. Game 3 itu satu sama. Iya, game 3 itu baru BLG leading, udah menang gitu. Jadi gue bilang nggak usah nyoba-nyoba lah. Agak aneh juga gitu loh. Ya gue bilang tadi, mereka nggak ada kesempatan buat nyoba gara-gara DDoS. Ya udah memainkan pertandingan official layaknya Scream gitu. Gue ngerasanya sih itu. Maksudnya di seluruh tahun 2023 dari T1 tuh banyak banget CC-pick-nya. Yasuo support lah, apalah gitu. Kai Summit 2022 kalau nggak salah itu Faker tuh. Jadi dari 2023 tuh emang sebenarnya T1 udah terkenal sama CC-pick. Cuma maksudnya kali ini kenapa beda?
Cheesy Pick yang kayak latihannya minim gitu. Jadi ya gitulah gue ngerasa kalau kayak ngelihat Keria main Yasuo support, Lee Sin support tuh di stream dia main solo rank gitu, main pakai champion itu. Jadi seenggaknya udah berlatih lah untuk main-main Cheesy Pick itu. Nah, sekarang champion yang benar yang di metanya aja tuh jarang dilatih sekarang pakai Cheesy Pick. Dan draftnya juga agak questionable sih menurut gue. Cuma ya gitu sih, maksudnya kayak kemarin di match hari pertama lawan Nongshim di LCK, ya itu yang tadi bilang mainnya topnya Kenan Kesantet, terus ownernya main Viego, Faker main Azir, Guma main Senna, Keria main Kench, terus ya Kench on kalau nggak salah supportnya Iya, tuh. Kench on. Yang keduanya Kench on itu kan yang benar-benar udah hatam tuh. Ya udah gitu, maksudnya main yang hatam dulu aja meskipun kelihatan pool hero-nya atau pool champ-nya bakal jadi lebih kecil. Tapi seenggaknya mateng. Dan gue ngerasanya sih, gue masih mau coba positif ya sama T1. Mereka coba-coba di sini, mereka coba-coba sekarang di group stage. Mungkin playoff-nya nanti lebih serius, coba menangin Summer. Tapi ya fokus mereka balik lagi di Worlds. Jadi karena mereka tahu mereka kena DDoS, ya udah ini apa namanya weekday atau dari group stage-nya ya mereka coba, bukan group stage sih sebenarnya, lebih ke weekday aja, weekday LCK. Ya mereka pakai buat coba-coba itu. Gue ngerasanya sih gitu ya. Dan pertanyaan gue satu, Skarner lagi OP, Ya. di-pick gak sama Zeus? Atau Nggak ada. honor deh? Nggak ada chance buat mereka latihan. Ya, gak ada Enggak, chance buat iya latihan. kan gue bilang kan, gue nanya Skarner bakal di-pick atau enggak buat entah latihan tadi, apalah maksud mereka, bakal di-pick apa enggak? Buat gue belum. Karena gue ngerasanya Zeus sama Honor tuh sekarang dari Skarner tuh bener-bener champ yang menurut gue tuh tim base banget, butuh teamwork banget. Jadi butuh banyak backup gitu. Sementara sekarang aja problem mereka kayak skill shotnya udah mulai nggak kena, terus beberapa mekanik yang mulai karatan lah bisa gue bilang gara-gara jarang latihan. Jadi gue ngerasanya mereka bakal coba untuk nguatin basic dulu, kayak makanya main Cannon, main Kesante. Karena kalau dari Skarner ya harus belajar lagi, harus main Scream as a team lagi, dan ya itu Screamnya aja susah gitu. Memang kalau misalkan kalau dari Skarner sendiri itu ya bakal lebih take time lagi, kayak tadi dibilangin Manamo, aku juga setuju. Itu benar-benar butuh tim banget, dan sekarang itu permasalahan chemistry-nya untuk T1 sendiri itu lagi bisa dibilang lagi jelek-jeleknya lah kalau misalkan kita bilang dibandingkan tahun lalu. Siapa lu orang dalam T1 lu? Lo bener kan? Istrinya T1. Lo bener kan? Lo lihat aja kemarin Keria MSI tidur-tiduran ngambek anjir. Nih. Nah itu sofanya itu kemarin sofa Keria tiduran itu di belakang MSI itu yang ngambek dia. Kalau dilihat, nah kondisi lagi chemistry-nya lagi kurang bagus dengan, maksudnya dengan hasil kemenangan dari aduh. Benci banget gue ngeliat Keria dengan play kayak gitu anjir. Aduh. Waduh. Itu pakai acara ngambek lagi. Dengan kondisi chemistry yang masih kayak gitu, nggak bisa kita paksakan untuk main dengan champion-champion yang butuh team base banget. Jadi aku rasa mereka bakal harus lebih ke balik ke, ya seperti dibilang tadi, balik ke comfort pick-nya, main dengan hero pool yang lebih kecil, champion pool yang lebih kecil, tapi mereka udah hatam di situ supaya paling nggak mereka bisa dapat spot lah untuk di Worlds. Mungkin nanti kan sebelum masuk Worlds itu mereka udah bisa, ya kita berdoalah supaya bisa setidaknya untuk dapat scrim di dosnya udah beres cepatnya. Jadi mereka udah bisa scrim, mereka udah bisa nyoba-coba untuk CC pick nanti di Worlds nanti lah. Nah, ini kan yang gue lihat dari Genji udah lolos ke Worlds dari MSI. Sekarang Summer, kita ngomongin general Summernya aja sih, karena kalau leaderboard sekarang itu Genji, KDF, D+, Hanwha, DRX, T1. T1 di posisi 6, 1 win 1 loss. Ini D+ juga kemarin sempat turun di Summer kan, turun di Summer, di Spring. Sekarang Summer udah naik lagi nih. Kalau menurut gua saingan terberatnya T1 itu buat ngambil Worlds ya D+. Gua bilang. Buat ngambil Worlds atau buat ngambil slot ke Worlds? Ngambil slotnya. Oh, kalau buat gua ngambil slot masih persaingan terbesar Hanwha Live Esport.
Hanwha Lu, sih. lu lihat aja rosternya, Doran, Peanut, Zeka, Viper, Ini sebenarnya nggak ada Delight. yang berubah kan. Yang berubah itu kemarin itu dari Kwangdong yang gua tahu. Itu Ya, Kwang bot Dong berubah. lane-nya kan berubah kan. Yang Ya, dari streamer jadi pro ya, gitu. Kwang Dong berubah, terus si di RX topnya berubah. Sempet Oh iya, di biar yang kemarin tuh berubah. game kedua mereka mereka kecadangin Rascal, gue inget banget. Oh Gue kayak iya, like, what, Rascal juara dunia dicadangin. Mending pindah ke T1 aja. kemarin mereka ganti. Gue ingat juga. Eh, Ganti ke siapa ya? gue lupa lagi nama topnya, pokoknya Racer, ini. Racer. Racer, Racer. Nah ya, itu dia. Jadi menurut Ya, gua kayak dari semua tim ini sebenarnya gua ngeliat T1 masih bisa lolos playoff. masih T1 bisa. kan sebenarnya LCK di 4 slot kan. Iya. Genji udah fix. 3 laginya itu pasti T1, Hanwha Live, sama DK menurut gua. Soalnya Lucidnya udah bagus si junglernya dia. Kalau menurut gua performa KT turun banget, mereka ganti top. Terus Kurang juga juga sih. kalau kayak KDF pada ngelihat sekarang KDF dia bisa 2-0 ya belum ketemu Genji aja mereka. Belum kelihatan sih. Karena Iya. kemarin aja KDF lawan Brian aja 2-1 Iya. gitu loh. Masih ada kecolongan satu. Gue ngejokes tuh kemarin di Instagram, ada yang DM gue apa kan pas LCK dapat 4 slot kan, gue nge-story kan, wah waktunya Fredit sekarang oke saving Brion bisa masuk ke Worlds. Gue ngejokes gitu, terus ada yang nyautin, iya aku, ada yang nge-DM gue, iya bang gue juga udah punya jersey-nya Morgan. Waduh. Fans Brion nomor 1. Lord Fans Morgan. Brion nomor 1. Tapi ini gue nanya nih, siapa yang menurut lo bakal jadi juara Summer sama juara Worlds kalau berdua? Amar sih no disputed sih, udah pasti Genji sih kalau bilang. Kalau Worlds aku belum, kalau dari LPL aku masih belum terlalu lihat kayak gimana ya, karena kan masih ya ada satu dan lain kesibukan, paling cuma nonton LCK. Wih, sibuk, orang sibuk liat. Ngeri banget. Pas banget. Saya sibuk kerjain apa? Skripsi. Orang sibuk, ngeri banget. Ngeri banget. Tapi lu megang Genji ya? Genji Golden Road artinya. Enggak sih, iya Golden Road bener. Genji Golden Road paling yang bisa tackle kemungkinan besar. Aku rasa T1 paling enggak sih kayaknya, paling dia tak di semi. Kalau untuk T1 mungkin HLE sih, mungkin nanti ketemunya di final sih. HLE keren banget. Lu kalau gua dari Summer ya tetap setuju lah Genji lah, karena performa dia dari MSI masuk ke Summer juga nggak berubah jauh, masih stabil gitu aja, bagus banget. Nggak bagus banget juga sih, masih ada celahnya dikit. Kalau Worlds gue bilang sih salah satu dari LPL atau LEC. Karena LCK juga. enggak, gue bilang enggak. Karena Wih. LCK kayaknya sampai quarter final, semifinal lah. LPL kan 4 slot, LEC 3 slot. Gue bilang antara 3 itu. Kalau misalnya kandidat dari LPL, gue bilangnya antara BLG atau kalau enggak Top Esports. Kalau misalnya kandidat dari LEC, gue nyontek dulu. Standing sekarang Fnatic sih OP sih. Cuman gue bilang sih G2, antara G2 atau Fnatic juga sih. Masih ada yang believer Mickey X over Keria ternyata. Wah, ya gimana ya? Karena ya balik lagi performa Raisin kan. Gue lihat performa Raisin aja, bukan dari keseluruhan satu season. Gitu. Jadi performa Raisin ya Genji dong. Iya sih, karena tapi gue nggak percaya Genji Golden Road. Gue nggak percaya. Oh, LCK hater. Bukan LCK hater. Gue bilang Genji menang Summer ini, tapi dia nggak bisa menang buat Worlds. Ya. Itu aja sih kalau kata gue. Oh gitu. Agak sulit. Kalau gue, tapi dengerin hot takes gue nih. Apa? T1 kalah lawan Genji kemarin, mereka tuh masih coba-coba. Bener. Belum ngeluarin 100% kemampuan otaknya mereka. Iya.
Gue bilang Gua- sih, gua ya, ngera- setuju sih. gue ngerasa final summer ini Gen Z T1 lagi untuk kesekian kalinya. Ya, Gen Z T1 lagi. karena gini loh, gue sempat ada mention dari beberapa tahun terakhir yang mid laner ya, kita ngomong mid laner yang sering ke final itu BDD, Showmaker, Faker, Chovy, udah itu Chovy. aja. Jadi Ya. Genji, T1, D plus DK, sama Katie. BDD apa? Katie Ya Roser. udah itu aja. Siapa lagi kandidatnya? Tapi sebenarnya ya kalau misalnya gua ngomongin keseluruhan, sebenarnya kalau ngomongin meta engager support yang harus ditakutin tuh Hanwha. Delight Ya, Delight tuh bisa dibilang LCK base engager support. Main Rakan dia gua inget banget pas dia masih di Genji atau bahkan sebelum dia di Genji itu dia di Brion, masih Fredit Brion. Itu gila banget mainnya. Jadi gua ngerasanya sih gua nggak bisa nentuin antara tiga sih, antara HLE, Genji, T1. Tapi gue ngerasanya T1 masih bisa menang di Summer. masih Kalaupun ada kandidatnya. masih ada kandidat. Masih. Dan kalau di Worlds gue ngerasanya gue nggak tahu ya, kan biasanya sebelum Worlds tuh bakal ada patch lagi kan? Iya, Bakal ada masih satu patch sebelum Worlds. Gue nggak tahu patchnya bakal nyesuaiin di lane mana. Kalau misalnya kayak sekarang kan ngeperbaikin biar nggak ada lane swap kan. Iya. Terus kayak support balik ke engager. Jadi support sebenarnya yang lebih dikencengin sama ngebalikin top lane. Nah, gue ngerasanya patch buat Worlds tuh nanti bakal ke jungle. Gue ngerasanya di situ. Dan kalau melihat Honor, kalau jungle-nya bukan tank jungle seperti game yang kita tahu metanya tank jungle, gue ngerasanya kalau misalnya main engager, main Poppy, main Viego, Honor masih lebih jago. Gue fanboy banget. Gue ngerasanya T1 bisa menang Worlds lagi loh. Back to back kah? Back to back Gue bisa, Israel kah? gue ngerasanya bisa back to back. Kalaupun kalahnya sama Genji, titik. Gue ngerasanya itu. Ya, kalau Genji masih, kalau bisa kita bilang floodgate paling besarnya dari T1 sih. Ya. Kalau untuk LPL kayaknya masih paling yang berat BLG sih aku bilang. Kalau sisanya yang lain sih aku rasa masih bisa ngelewatin sih. Paling HLE, terus Genji, sama untuk dari LPL sendiri untuk di Worlds itu nanti BLG itu musuh terberatnya buat T1 sih nanti. Iya, soalnya tadi kan si William bilang antara BLG atau Top Esport. Top Esport tuh udah gue coret 3-0 lawan G2 kan kemarin. Iya, Terus sih. kalau BLG, gue ngerasa T1 tuh harusnya nggak kalah. Ya, harusnya mereka final begitu. MSI. Harusnya begitu. Harusnya Kemarin waktu MSI, gue padahal pede banget itu T1 bisa menang lawan BLG. Secara di atas kertas mereka rematch lagi dong. Mereka pasti udah tahu kan kayak komposisinya bagaimana, naik mainnya gitu-gitu aja gue bilang ya kan. Jadi secara di atas kertas T1 diunggulin, tapi ya eksekusi di lapangan Zekmir. Iya, itu sebenarnya yang jadi problemnya itu di draft terus sama di game terakhir tuh gue ngerasanya nggak, yang kalau misalnya inget di yang kalau nggak salah di game pertamanya, game pertama atau game terakhir ya gue lupa. Yang Faker Tristananya loncat-loncat itu game pertama kalau nggak salah. Yang dia loncat ke depan terus keculik. Jadi itu sebenarnya masih fundamentalnya T1 nih, sering off position. Terus ditambah CC pick. Kalau misalnya fundamental off position, gue ngerasa sih kalau Faker tuh sering off position. Jadi kayak dia nge-push terlalu lama tanpa adanya vision terus di game. Karena ya global tahunnya Faker gitu. Pasti nyari Faker semua. Kalau draft mereka bener, maksudnya 5 game aja, mereka mainnya standar, nggak pick aneh-aneh. Gue ngerasa lawan BLG waktu itu bisa menang. Makanya gue ngerasa LPL masih enggak. Untuk LEC, G2 kemarin nyeremin. Cuma karena meta lane swap, gue ngerasanya itu. Gue ngerasa mereka kuat di meta lane swap karena LEC itu kreatif banget. Gue tahu kalau sementara LCK lah terutama itu benar-benar bisa dibilang textbook kalau misalnya istilahnya Valorant anjay. Jadi benar-benar yang mainnya tuh rapi, rata. Kalau kreatif mungkin dari segi pick, tapi kayak kemarin tuh kan G2 main Ivan, terus main Trismith, Ivan, Rek'Sai yang masih meta Rek'Sai lagi gitu-gitu. Meta Rek'Sai nyebelin sebenarnya buat T1 sih, apalagi karena dia mainnya sering nge-push sendiri split gitu kan. Jadi untuk LEC sendiri gue ngerasa juga chance-nya masih di bawah. Jadi makanya gue ngerasa LCK masih final lah tahun ini, entah itu Genji, T1, Hanwha Live lagi-lagi minimal 1.
Itu sih yang gua ngerasain. Karena kalau untuk DK, gua ngerasanya Lucidnya masih terlalu ini sih, Lucid sama Kellin terutama. Ya. Kellin tuh bukan engager support, dibilang sama LCK the base enchanter support. Dia tuh bukan engager support, enchanter support. Main Lulu, main Yumi. Dan sekarang metanya engager support, Dilac yang bersinar harusnya. Gitu sih kalau gua. Jadi gua pengen bilangnya sih T1 buat Summer sama Worlds, tapi chance terbesarnya Genji HL ya. Jadi semuanya setuju kalau misalnya LCK masih kuat buat Worlds ya kan. Tapi Masih. ada satu region yang nggak di highlight, LCS. Aduh. Apa mau Aduh, diharapkan sebenarnya dari Pak. LCS? Pak, gini Pak. Kemarin tuh ada yang bilang nih di MSI dari LCS nih, this time for sure, karena beberapa tahun sebelumnya mid laner tersebut ngomong I will clap Faker. Ternyata 17 ternyata 17 menit kelar itu Pak gamenya Pak. Waktu lawan Mad Lions nih 16 menit kelar karena masih ada 2 Herald sama pakai Jinx. Ini udah main 1 Herald, ADC-nya Sena masih 17 menit Pak LCS Pak. Gimana Pak? Jadi Tapi itu fly quest aja ya, gue Iya. cuma ngomong fly quest doang. inisialnya FlyQuest ya guys ya. Inisialnya fly quest. Ya, gua sebenarnya pengen ngejinx saya sih LCK karena gue lihat kemarin Genji mendominasi di MSI, jadinya gue pengen ngejinx saya LCK nggak juara tahun ini, nggak juara di Worlds lebih tepatnya. Jadi tolong buktikan kalau saya salah, terutama buat T1 ya kan. Gue pengen ngelihat back to back, meskipun menurut gue kalau misalnya mainnya sama kayak spring kemarin nggak pantas, cuma gue pengen lihat T1 back to back di enggak minimal ke final lah, Iya, ke minimal final. ke final. Kalau misalnya ada watch party tetap ramai, Nggak tapi ada. watch party-nya Nggak jam 2 ya kan. Nggak ada. 2. Watch London, lu mau watch party subuh lu. Watch party jam 2 ya. Di Bali jam 4, di Bali jam Jam 3. Jam 3 ya, jam 3. Iya. Ya, Jam seandainya 3 tuh lu pulang party anjir. Bagus, pulang party langsung watch party. Itu dia. Itu Iya. Udah konsen nontonnya, udah keburu mabuk anjir. Udah keburu mabok duluan ya kan. Ya, jadi tolong buktikan buat LCK kalau misalnya lu masih the strongest league in the Region. world, ya, strongest region. Tolong kalahin LPL ya kan. Karena yang gue lihat ini kayaknya LPL masih dengan LPL fearless draft kan ya, kalau nggak salah. Iya, itu sebenarnya yang Nah, itu gua dia. lupa bahas. Jadinya dengan fearless draft ini gue bilang LPL ini kayak bakal nyari-nyari meta baru. Ya. Jadinya gue bilang BLG top esport kayak mendominasi di liga, cuman kan balik lagi itu cuma di group stage-nya doang fearless draft. Gimana nih? Nah, lanjut deh fearless draft. Opini kalian fearless draft, karena tier 1 yang baru gunain fearless draft itu LPL, sedangkan sisanya itu tier 2. Ya. Jadi gimana tanggapan kalian? Gimana? Lu duluan apa gua duluan? Lu duluan dah, Sel, lu duluan. Penasaran gua. Fearless draft. Satu drafting yang kalau aku bilang karena LPL starting duluan, harusnya mereka bisa untuk Worlds nanti biasa apa Biasa lah, Fearless? biasa. Biasa, belum Fearless Draft itu tahun Belum. depan setahu gua. Iya, 2025. Fearless draft. 2025. Oke, berarti kalau misalkan dengan adanya Fearless draft kayak gini, aku rasa dengan chance beberapa champion yang sudah dipakai sebelumnya itu terban di next game-nya itu, harusnya dari LPL sendiri itu bisa ngasih pressure ke musuhnya dengan melalui kreativitas mereka dari pick-nya. Pick yang tidak normal, mungkin secara drafting kalau kita lihat mungkin kurang sisi atau mungkin kurang engager atau dan satu dan lainnya, itu harusnya dengan dari LPL dengan mereka sudah melakukan fearless draft itu mereka sudah
ada ekspektasi, oh aku main misalkan Zack Mid. Misalkan kita ngomong dia main Zack Mid, itu udah tahu itu bakal apa yang follow up teman-temannya. Nantinya dengan kreativitas yang ada gitu, harusnya dengan mereka punya kreativitas dari Fearless Draft itu bisa jadi pressure sih, karena bakal banyak pick unknown yang buat tim-tim lain harusnya. Itu kayak Oh, mention personal gitu, Zack Mid. Iya, berarti maksudnya T1 tuh udah Fearless Draft duluan gitu. Dia udah secara dengan 100 dengan kesadaran penuh mereka Fearless Draft sendiri gitu dari T1. Tapi kalau buat gue ya, Fearless Draft itu menurut gue malah ngelemahin. Soalnya kalau misalnya tahu dari Dulu gak Worlds sih? nanti kita Cut dulu gak sih? Dipanggil itu. kenapa? Cut dulu, Oh, dipanggil. ya. Ya, Ya, orang lanjut. sibuk sih. Orang sibuk. Gue lagi. Lanjut. Gimana? Jadi kalau gue ngomongin Fearless Draft itu gue ngerasanya malah ngelemahin. Soalnya Worlds-nya kan belum diimplementasiin kan dari Fearless Draft-nya. Jadi gue ngerasa kalau misalnya kayak Faker Azir-nya kebuka, dia bakal main Azir terus aja. Ya mau nggak mau musuhnya ya cari counternya Azir. Misalnya apa Orianna, Talia. Ya pasti picknya itu aja. Jadi ilmu yang dari Fearless Draft-nya bisa bilang nggak kepake. Terus kalau ngomongin T1, champion pool-nya segudang, udah nggak usah ditanya. Itu jadi bukan masalah kalau misalnya dari musuhnya pick aneh-aneh. Orang kemarin aja BLG picknya standar aja mereka udah pick aneh-aneh gitu kan. Ya, kayak gitu. Personal banget. Lo berdua personal banget ya. Enggak itu silver lining ke Fearless Draft-nya. Dan gue ngerasanya di LCK juga sebenarnya pool-nya banyak gitu. Ya mungkin di best of 5 kalau misalnya Fearless Draft tuh baru kerasa. Cuma kan masalahnya ya itu tadi. Nanti best of 5 draftnya bakal draft standar gitu kan. Jadi ya kalau Azir kebuka ya gue ngerasa Faker bakal pick Azir terus atau Orianna terus gitu kan. Tapi Orianna lagi nggak meta. Jadi Azir, Talia yang kebuka. Jadi sebenarnya draftnya itu bakal tergantung. Gini, mereka udah capek-capek belajar Fearless Draft, nanti patch-nya berubah lagi. Jadi sebenarnya harusnya mereka juga berubah lagi draftnya. Jadi menurut gua Fearless Draft ini tuh nge-nerf sebenarnya. Nge-nerf LPL buat gua. Meskipun nanti di tahun depan gua ngerasa mereka udah jauh lebih prepare, tapi untuk setahun ini gua ngerasa itu nge-nerf LPL sih. Jadi gua ngerasanya meskipun nanti mereka kreatif, tapi ya champ fundamentalnya nanti tetap aja yang keluar sama tim-tim lawan kayak niche picknya Genji gitu, misalnya Chovy main Yone, Chovy main Corki udah nggak di mid sih sekarang, Talia gitu kan. Dan ya mungkin yang PR kalau di Genji sebenarnya pace champ poolnya kecil. Jadi itu aja, tapi kemarin aja pick Zeri first game langsung pentakill gitu kan, gimana gitu. Jadi Kemarin di MSI aja Kalistanya 28 kill gitu kan, gimana kan. Udah rasa main Valorant anjir. iya suruh Udah main sama Valorant Valo. aja udah. Udah gue bilang gantiin texture itu pes bisa. Tapi ya itu maksudnya untuk kalau Fearless Draft buat World sekarang gue ngerasanya sih masih apa ya? Ya tadi gue bilang nge-nerf LPL, jadi bukan ancaman buat gue kalau soal kreativitas, karena meskipun nanti mereka pick champion yang aneh-aneh, tetap aja champ power, champ meta itu masih jadi pilihan pertama. Kesante lah, Azir lah, kalau misalnya Skarner, terus kalau misalnya gue ngomonginnya T1 lagi aja nih yang gue hafal draftnya. Bottomnya mereka bisa variatif, Senna bisa dipasangin sama apapun, main Kench oke, main Naut oke, main Ornn oke, Alistar oke. Belum lagi kalau gumanya main edisi itunya dia bisa main Caitlyn, main Jinx, main Draven, main Jhin. Varus jadi mention gitu. Varus kan kemarin kalah sama BLG pas main Varus, jadi gue nggak mention. Di game 5-nya kalah main Varus, gue inget banget soalnya. Di game 4 jadi gak gue mention. Di game 5 kan kalah 3-2 kan? Game 5. Game terakhir. Iya. Game terakhir ya. Game terakhir. Itu makanya. Jadi pokoknya mau sekreatif apapun tapi tetap aja champ fundamental atau champ meta yang bakal jadi prioritas. Jadi malah ya LPL gimana caranya udah Fearless Draft tapi pas mereka scrim balik lagi ke Worlds ya mainin champ meta aja yang sekarang mereka nggak bisa mainin lebih banyak di officialnya. Jadi kalau misalnya T1 ikutan Fearless Draft, gue rasa sih kayaknya T1 nggak ada masalah sih. Cuman tolong jangan Zack Mid sih. Fearless Draft-nya tuh jangan Zack Mid. Kayak lu
lu udah dikasih opsi kayak free ban, free pick gitu ya kan. Tapi Anda memilih Zekmit. Like, ya udahlah ya. Udahlah, gue gak ngerti lagi T1. Ya itu sebenarnya yang kita kayak kita biasanya kalau T1 CC pick itu kita kayak wow mereka pick ini wow. Kalau kita kemarin pas lihat Yasuo sama Zek itu kita tuh yang kayak hah? Kenapa mereka pick beginian dah? Kan ini masih kebuka gitu. Kita malah nggak seneng gitu. Kita meragukan dan benar kan keraguannya terjawab gitu kan. Kalah telak itu Zekmit. Tapi ya Ini. ya. Tapi ya itu sih gambaran dari kita soal T1 terutama terus sama nanti gimana dari Worlds siapa aja tim yang compete dan bisa menang. Tadi kita udah jawab juga. Jadi ya buat episode 2 kayaknya yang percaya T1 menang masih cuma gua doang. Sisanya masih ada haters Keria di situ sama yang bawa malah aneh banget percaya sama LPL sama LEC, gua nggak paham. Gue ngejinx dikit. Oh, Cuma dalam ngejinx. hati tetap pengen T1 back to back sih. Setidaknya iya, minim-minimnya nggak percaya sama LCS bisa bantai Faker sih. Itu Aduh, LCS. Satu kata lucu LCS. LCS. Itu aduh ya udahlah kita tutup aja dari episode 2-nya. Nanti buat teman-teman yang kalau misalnya ada pendapat lain juga siapa yang bisa menangin Worlds atau meta apa yang bakal keluar boleh tulis di komen. Jangan lupa like, share, subscribe juga. Dan mungkin kalian juga bisa taruh kalian pengen kita bahas apa di episode selanjutnya. Jadi udah kita pamit dulu untuk episode keduanya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Belum apa. Sebelum gini untuk semua fans T1 ingat jangan lupa makan. Makan sedikit, nanti sakit. Sakit. Ya udah kita tutup aja langsung dari episode 2-nya. Thank you buat kalian yang udah nonton.